Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Dan hari ini saya kedatangan lagi HP Samsung A53 5G ya. Jadi HP ini kalau dicas ini muncul tanda seru ya, dan ada kayak tetesan air di konektor casnya ya. Dan ini info usernya kemasukan lumpur ya, jatuhnya ke bawah. Dan untuk bagian covernya juga sudah terbuka ya, jadi di sini lebih mudah untuk membukanya ya. Jadi langsung saja saya bongkar HP-nya karena covernya sudah terbuka, jadi lebih mudah ya untuk melepasnya. Dan jangan lupa cabut SIM tray-nya juga ya. Jadi di sini saya akan coba cek dulu untuk bagian mesin atas dan mesin bawah ya. Namun kayaknya untuk SIM tray ini agak lumayan kuat ya melepasnya, karena kayaknya masih ada bekas lumpur ya. Jadi di sini saya akan coba cek dulu untuk bagian mesin atas dan bawahnya ya. Mudah-mudahan penyakitnya tidak terlalu parah ya. Jadi saat itu kata usernya HP-nya jatuh di bagian bawah ya, tepat di konektor casnya. Namun setelah dilakukan didiamkan ya, dicas beberapa waktu, tiba-tiba HP-nya muncul indikator seperti itu ya. Oke, lanjut gimana perbaikannya dan proses mencari penyebabnya ya. Kita akan coba langsung lakukan pengecekan ya. Jadi di sini saya akan cek dulu untuk bagian mesin atas dan bagian mesin bawah ya. Dan kalau secara fisik ini sepertinya untuk bagian bawah memang ada bekas ini ya, kayak masuk tanah gitu. Jadi untuk mesin bagian bawah ini itu yang kayaknya ada yang kena ya. Jadi saya akan coba fokus ke mesin bagian bawah, dan ini di bagian mesin ini ada dua baut ya yang harus dilepas penahan bagian mesinnya ya. Dan jangan lupa hati-hati ya, ada fleksibel fingerprint dan fleksibel LCD juga ya di situ ya. Hati-hati karena fleksibel ini rawan sekali robek ya, atau kena bagian bodi PC, papan PCB-nya ya. Jadi saya akan coba dulu fokus ke bagian mesin bagian bawah ya. Dan untuk bagian fleksibelnya pelan-pelan saja diangkat ya, jangan sampai melakukan kesalahan karena takutnya malah merobek, jadi LCD-nya jadi rusak ya. Dan disitu juga ada fleksibel fingerprint ya, hati-hati juga saat mengangkat mesin bawahnya ya. Oke, pelan-pelan saja untuk mengangkat mesin bawahnya, jadi jangan terburu-buru ya. Oke, alhamdulillah sudah terangkat semua. Untuk bagian fleksibelnya tinggal mengangkat mesin bagian bawah ya. Dan alhamdulillah sudah terlepas ya. Jadi di sini saya akan coba cek dulu. Kayaknya ini memang ada bekas ini ya, bekas tanah ya. Ada lumpur juga kayaknya ya. Dan di sini ada ini ya, saya akan coba lepas satu ini ya, satu resistor yang ada di tiga ini ya, yang bagian bawah saya akan coba lepas ini. Dan ini ya, resistornya ya ada tiga ya dekat IC ini. Nah ini, jadi yang paling bawah saya akan copot dulu ya. Oke, langsung saja saya akan lakukan pencopotan untuk resistornya. Dan alhamdulillah sudah terlepas ya resistornya. Waduh, jatuh ya. Nah untung dapat ya. Ini resistor ini sangat kecil sekali ya, jangan sampai hilang ya. Kalau hilang susah ditemukan ya, karena bendanya sangat kecil sekali, kecil dari semut ya. Oke, sambil membersihkan. Nah di sini untuk bagian konektor casnya, bagian dalamnya ini banyak ini ya, kotoran ya, dari karena jatuhnya tepat di bagian bawah ya. Oke, sambil dibersihkan dulu untuk bagian
konektornya. Dan ini harus sabar ya saat membersihkannya, karena saat membersihkan ini memang waktunya terlalu banyak ya. Oke, pelan-pelan saja ya, pastikan benar-benar bersih ya, karena biasanya pada HP Samsung terjadi seperti ini ya, pengecasan atau daya rendah ya biasanya. Jadi muncul kayak tanda seru gitu saat dicolokkan ke cas ya. Dan ini kotorannya lumayan banyak ya, jadi pastikan benar-benar bersih ya. Oke, sebelum merapikan, saya akan coba tes terlebih dahulu ya, apakah kondisinya masih sama atau tidak ya. Kita akan coba tes dulu sebelum dipastikan benar-benar normal ya HP-nya. Coba tes dulu ya. Oke, tunggu berapa saat, dan ini muncul notifikasi pengecasan dan sepertinya masih sama ya. Jadi penyakitnya kayaknya nggak cuma itu aja. Jadi saya akan coba cek kembali ya untuk bagian mesin bawah. Dan di sini saya akan coba bersihkan dulu ya untuk bagian soket-soketnya ya. Barangkali soket-soketnya kotor juga, atau ada debu atau ada kotoran yang menempel ya pada soket-soketnya. Oke, sini saya gunakan pembersih ya untuk membersihkan bagian-bagian mesin atas dan soket-soketnya ya. Oke, sambil dipastikan semua bersih ya. Ini saya coba dulu membersihkan semuanya, baik dari mesin atas dan mesin bawah ya. Oke, pastikan semuanya bersih dan tidak ada kotoran atau debu-debu yang menempel ya. Dan setelah dibersihkan sambil dilap-lap menggunakan tisu ya, pastikan kering ya untuk bagian soket-soketnya. Oke, saya akan coba kembali. Biasanya penyebab HP jadi seperti ini banyak sebabnya ya, jadi tidak karena air juga atau hal semacamnya. Jadi masing-masing ya biasanya. Jadi beda teknisi, beda lagi cara pemasangannya ya. Oke, sebelum melakukan pengecekan lebih lanjut, saya akan coba tes dulu sebelum ini ya, mengecek apabila masih kondisinya sama. Jadi saya lakukan perbaikan lagi ya. Jadi sudah yang kedua kalinya saya coba. Oke, ini percobaan kedua ya, apakah masih sama atau tidak ya. Kita tunggu dulu sampai muncul. Wah, ini ternyata masih sama ya. Ini kayaknya agak bandel untuk penyakitnya. Jadi kasusnya bikin bingung ya, karena penyakitnya bikin bandel gini ya, susah hilang ya untuk bagian tanda pengecasan tadi ya. Jadi saya akan coba pasang kembali ya untuk resistornya. Saya akan coba pasang bagian resistor yang bagian bawahnya itu ya. Oke, saya akan fokus dulu ke mesin bagian bawah, lanjut ke pemasangan resistornya ya. Di sini cari posisi yang paling mudah ya untuk memasangnya, karena untuk memasang alat sekecil ini tanpa menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar dan lain-lain ini sangat sulit ya, apalagi kalau benda sekecil ini jatuh atau kececer sana kemari, susah ditemukan ya untuk resistornya. Oke, jadi di sini sambil mencari posisi yang paling mudah, sambil dipaskan ya untuk resistor ini. Sini saya tambahkan plug juga sedikit ya, agar resistornya lebih mudah ya mengaturnya dan memposisikannya di posisi awalnya ya.
di sini karena tadi saya lepas ya untuk resistor ini. Oke, sambil memanaskan menggunakan solder uap ya. Kalau menggunakan solder biasa kemungkinan agak susah juga ya. Jadi sambil dipastikan posisinya benar-benar pas dan presisi ya, dan pastikan untuk suhu panasnya juga teratur ya. Oke, di sini alhamdulillah sudah terpasang untuk bagian resistornya. Sambil menunggu ini ya, papan PCB casnya kering, dingin ya, bukan kering ya. Jangan lupa bersihkan juga sisa-sisa plug yang ada di mesinnya ya. Oke, jadi setelah dilakukan pembersihan, dilakukan pengecekan di sini untuk bagian mesinnya saya dinginkan dulu ya, karena masih cukup panas. Oke, sini setelah dirasa dingin, lanjut untuk ke pengetesan kembali ya, apakah masih sama atau tidak ya. Oke, apabila sudah dirasa dingin, lanjut ke pengetesan kembali. Dan ini kayaknya cukup membandel ya untuk ini ya kasusnya ya. Jadi setelah dilakukan beberapa perbaikan, tidak ada perubahan ya. Jadi kita akan cek kembali yang ketiga kalinya setelah dilakukan pemasangan ulang kembali ya untuk resistor itu, karena posisinya sangat kecil sekali ya resistornya, jadi agak susah untuk memposisikannya ya. Jadi harus pelan-pelan saja. Sini kita coba dan ternyata kondisinya masih tetap sama ya. Jadi di sini saya akan coba kembali melakukan perbaikan di mesin bagian bawah ya. Sebenarnya kalau kita punya stok untuk satu unit mesinnya, kita bisa ganti satu set ya. Namun karena saya tidak punya stoknya, jadi saya usahakan untuk melakukan perbaikan ya. Oke, di sini untuk percobaan yang keempat ya, saya akan coba lakukan ini ya, menggoyangkan konektor casnya ya. Sambil kita cari posisi yang paling mudah, paskan bagian-bagian pada ini ya, pada tempatnya ya, tempat untuk menahan bagian PCB-nya ya. Oke, di sini jangan lupa ditambahkan plug dan sambil dipanaskan ya. Goyangkan sedikit saja, jangan terlalu panas dan jangan terlalu sedikit ya. Pastikan untuk bagian konektor ini panasnya merata ya, dan sambil digoyang-goyang sampai bagian konektornya dan timahnya yang ada di PCB itu menyatu ya. Oke, di sini sudah selesai untuk menggoyangkannya. Lanjut mendinginkan mesin PCB-nya ya. Dan harus sabar ya kita lakukan, karena untuk bagian kasus seperti ini agak lumayan susah ya. Kadang ada yang cepat juga, ada yang juga lumayan susah ya untuk memperbaikinya. Ada yang bandel ya biasanya ya, ada juga yang cepat untuk perbaikan. Oke, setelah dilakukan menggoyangkan bagian konektor casnya, saya akan coba tes kembali ya, apakah mau normal kembali atau tidak. Jadi sebelum kita mengecek ke tahap lebih lanjut, alangkah baiknya kita lakukan yang dari dasar dulu ya. Apabila yang dari dasarnya tidak bisa, kita lanjutkan lagi ke tahap yang selanjutnya ya, sampai ke tahap lainnya ya. Namun apabila kondisinya masih sama, kita coba, karena ini bisa diganti satu set ya, kita coba ganti satu set. Oke, jadi di sini beberapa alternatif sudah saya coba ya. Jadi saya simpulkan untuk memasang kembali ya untuk mesinnya dan merapikan tutup mesinnya ya.
namun ini belum saya pasang semua ya, karena di bagian mesin dalam itu ada 2 baut belum saya pasang ya. Oke, setelah melakukan menggoyangkan konektor tadi, kita akan lanjut mencoba ya. Kita tunggu apakah mau tampil, dan alhamdulillah ya sudah tampil mau mengecas kembali ya. Jadi setelah beberapa cara dicoba, ternyata yang terakhir mau mengisi ya, mau normal kembali ya. Mudah-mudahan setelah normal kembali HP-nya awet ya, usernya awet menggunakan HP-nya, pengecasannya mau normal kembali ya. Oke, jadi di sini untuk bagian mesin atas saya rapikan dulu ya. Jadi lanjut ke mesin bawah ya, karena di bagian mesin bawah ini belum saya pasang ya baut di bagian PCB-nya, jadi saya bongkar kembali, kemudian lanjut pasang baut penahan PCB-nya ya. Dan di sini alhamdulillah untuk pengecasannya sudah normal kembali ya setelah dilakukan beberapa percobaan, dan alhamdulillah sudah bisa digunakan kembali ya, dan mudah-mudahan HP-nya awet ya. Jadi untuk kasus seperti ini biasanya ada yang bisa langsung cepat ya, cepat selesai ya untuk perbaikan. Ada juga yang membandel ya, jadi harus ekstra sabar dan harus dicek pelan-pelan ya, mencari titik kerusakannya. Kalau ada satu set, kita bisa ganti satu set ya untuk mencobanya apakah mau normal kembali atau tidak. Jangan lupa bantu juga like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Sini lanjut merapikan HP-nya, dan untuk covernya karena ini lemnya sudah tidak ada, jadi tinggal nanti lanjut pengeleman ya. Oke, lanjut ke pengeleman bagian cover belakangnya ya. Jadi sini kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya. Dan alhamdulillah untuk HP ini sudah selesai perbaikan ya, mudah-mudahan HP-nya awet. Dan setelah melakukan perbaikan lanjut ke pemasangan covernya ya. Jadi untuk HP ini sudah down ya, tinggal mengkonfirmasi ke usernya. Dan di sini bagian cover sambil dirapikan, tinggal sambil menunggu lemnya kering ya. Di sini saya tambahkan karet ya, isolasi bisa juga, penjepit bisa juga, atau yang lainnya ya, untuk menahan sampai lemnya benar-benar kering. Dan ini alhamdulillah untuk HP-nya sudah down ya, jadi tinggal lanjut ke mengkonfirmasi usernya ya. Terima kasih, dan ini alhamdulillah sudah normal kembali, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.